Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Halo para pecinta dunia bola. Hari ini ada berita dari Chelsea dan Newcastle. Posisi Kepa Arrizabalaga di Chelsea sudah cukup jelas, kiper kedua. Dia punya level yang bagus dan Newcastle siap memberikan penawaran transfer dan menjadikan Kepa sebagai kiper utama musim depan. Kepa bergabung dengan Chelsea pada tahun 2018 lalu. Saat itu kiper asal Spanyol dibeli dari Athletic Bilbao dengan harga 70 juta euro. Kepa jadi kiper paling mahal di dunia. Awalnya Kepa cukup sukses merebut hati fans Chelsea sebab dia tampil bagus pada musim pertamanya dan mampu mengamankan tempat di tim utama. Tapi posisi Kepa tergusur sejak musim 2020-2021 lalu. Edouard Mendy kini menjadi pilihan utama di bawah Mister Chelsea. Kiper asal Senegal itu membuat posisi Kepa serba sulit. Dia dikabarkan nyaris pindah awal musim 2001-2022 lalu, tapi akhirnya bertahan di Chelsea. Newcastle di bawah kendali PIF mulai menunjukkan gelagat serius di bursa transfer Januari 2022 lalu. Mereka menjadi salah satu tim paling boros di Eropa. Newcastle membeli sejumlah pemain penting. Proyek pembangunan Newcastle tidak akan berhenti pada transfer Januari 2022. Dikutip dari Sky Sport, The Magpies siap belanja mahal lagi pada awal musim 2022-2023 nanti. Salah satu targetnya adalah Kepa. Newcastle siap menawarkan dana hingga 50 juta pounds kepada Chelsea. Ini adalah tawaran yang menarik bagi The Blues. Mereka siap mendengarkan dan membaca proposal yang disampaikan Newcastle. Jika harganya memang cocok nilai Kepa. Kepa sendiri diyakini tidak lagi merasa bahagia di Chelsea. Dia menjadi cadangan di final Carabao Cup, baru dimainkan saat adu penalti. Padahal ajang Carabao Cup harusnya menjadi milik Kepa untuk jadi pilihan utama. Newcastle menunjukkan progres yang luar biasa. Mereka tidak pernah kalah dalam 5 laga terakhir, 4 kali menang dan sekali imbang. Kini Jonjo Shelvey dengan kolega berada di posisi ke-14 dan aman dari ancaman zona degradasi. Lini belakang menjadi titik lemah Newcastle musim ini. Dari 14 laga yang sudah dimainkan, Newcastle kebobolan 45 gol. Perbaikan bakal dilakukan, salah satunya dengan mendatangkan Kepa. Pada musim 2001-2022, Newcastle punya 2 kiper yang menjadi andalan, yaitu Karl Darlow dan Martin Dubravka. Keduanya bergantian menjaga gawang The Magpies, tetapi performanya belum cukup meyakinkan. Newcastle butuh jasa Kepa musim depan. Arsenal catatkan kerugian lebih dari 2 triliun. Arsenal benar-benar menderita secara finansial selama pandemi COVID-19 melanda. Sebab The Gunners baru saja mencatatkan rekor kerugian dalam satu periode yang mencapai lebih dari 2 triliun. Pandemi COVID-19 memang membuat klub sepak bola menderita dari aspek finansial dan olahraga. Sebab mereka harus kehilangan banyak potensi pendapatan dan membatalkan kerjasama komersial. Pada musim 2020-2021 lalu, sebagian besar pertandingan digelar tanpa penonton. Situasi ini memburuk kondisi finansial klub. Lalu, pada pramusim 2001-2022 tidak ada agenda tur ke Asia atau Amerika Serikat yang menghasilkan banyak uang. Lantas pada aspek mana saja Arsenal mengalami kerugian? Arsenal hanya memainkan 2 laga dengan supporter di stadion sepanjang musim 2020-2021 lalu. Hal ini membuat dampak bagi pemasukan klub, sebab Arsenal adalah salah satu klub dengan harga tiket paling mahal di Inggris. Selama musim 2020 sampai 2022 terhitung hingga 31 Mei 2021, Arsenal merugi hingga 107,3 juta pounds dengan torehan sekitar 2,6 triliun.
Ini adalah rekor kerugian terbesar sepanjang sejarah The Gunners. Pada periode sebelumnya, Arsenal hanya mengalami kerugian senilai 50 juta pounds. Artinya kerugian Arsenal mengalami peningkatan lebih dari 100%. Kerugian terbesar terjadi karena COVID-19, yaitu 85 juta pounds. Ada banyak aktivitas komersial yang harus dibatalkan. Sementara kesepakatan para pemain memotong 12,5% gaji tidak banyak membantu kondisi finansial klub. Arsenal cukup sibuk pada bursa transfer musim 2020-2021 lalu. The Gunners tampak jelas mengurangi beban gaji. Pemain dengan tagihan gaji besar tapi kontribusi minim dilepas ke klub lain. Mesut Ozil dan Shkodran Mustafi adalah salah satu contohnya. Hanya saja Arsenal tidak mendapat kompensasi dari kepindahan keduanya. Mereka pindah dengan status putus kontrak sehingga Arsenal tidak mendapat fee transfer. Arsenal memang mengurangi tagihan gaji yang cukup signifikan dari Ozil dan Mustafi, tapi melepas dua pemain yang punya potensi dijual mahal dengan gratis tentu berdampak pada kondisi finansial klub juga. Berita yang berikutnya, sudah berusia 37 tahun, Cristiano Ronaldo boleh main buruk. Keluaran striker Manchester United Dimitar Berbatov melakukan pembelaan terhadap Cristiano Ronaldo. Menurutnya CR7 boleh bermain buruk di usianya yang sudah tidak muda lagi. Musim 2001-2022 ini Ronaldo kembali ke Manchester United yang merupakan klub lamanya. Ketajaman CR7 pun masih belum hilang dan kini tercatat sudah mencetak 15 gol serta 3 assist bagi Setan Merah. Meski demikian, ketajaman Ronaldo di Manchester United mengalami penurunan drastis sejak pergantian tahun. CR7 tercatat hanya mampu mencetak 1 gol pada 2022 ini. Menurut Berbatov, hasil negatif yang diraih Manchester United belakangan ini bukanlah salah Ronaldo semata. Karena itu pemain 37 tahun tersebut tak patut untuk disalahkan. Ketika tim mendapatkan hasil buruk, para pemain bintang selalu disalahkan. Dan untuk saat ini di Manchester United itu adalah Cristiano Ronaldo, ujar Berbatov. Saat ini dia hanya mencetak 1 gol dalam 10 pertandingan dan itu tampaknya bermasalah untuk semua orang, tetapi tidak untuk saya. Ada 11 pemain di lapangan dan harus disalahkan. Ronaldo adalah ikon di dunia sepak bola dan orang-orang perlu mengingat bahwa dia berusia 37 tahun. Jadi dari waktu ke waktu dia diizinkan untuk memainkan beberapa pertandingan buruk. Tapi saya tidak berpikir itu masalahnya, kata Berbatov. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.